Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat budaya, sobat sahabat wayang, kembali lagi kita bertemu. Kali ini di konten profil sahabat wayang. Ini menceritakan tentang orang-orang yang sangat memiliki peran, memiliki andil, dan benar-benar mencintai wayang dengan caranya. Nah, kali ini telah hadir bersama kita seorang penulis novel terkenal, tentunya novel wayang. Teman-teman sudah tahu kalau saya sudah bawa ini, Wisanggeni Membakar Api dan Memburu Korawa, dan juga judul-judul yang lain pasti sudah tahu siapa. Om Pitoyo Amrih. Tapi sebelum kita bincang-bincang, kita opening dulu sebentar. Sugeng Dalu, Om Pitoyo Amrih. Sugeng Dalu. Terus pundi Pak Wartosipun, baik? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini? Saya mungkin lebih luas bahasa Indonesia. Oh, bahasa siap, Jawa. siap. Dulu waktu sekolah nilainya nggak begitu bagus. Juga karena supaya wayang ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman, bukan hanya dari Jawa, nggih. Ya. Terima kasih sudah kersa rawuh di YouTube saya, di channel YouTube Sahabat Wayang TV dengan moto Ajining Bangsa Mapan ing Budaya. Teman-teman pasti sudah kenal dengan beliau, Om Pitoyo Amrih ini. Saya review sebentar, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya lansir dari merdeka.com. Bapak Pitoyo Amrih ini lahir di Semarang tahun 1970, hari Rabu tanggal 13 Mei. Betul nggih? Betul. Lalu banyak belajar dan mengenal dunia pewayangan, dan beliau ini insinyur alumni dari ITB. Betul? Wah, ini menarik sekali ini. Ini menarik sekali. Seorang insinyur yang mungkin juga secara harian ngasto sebagai di bidangnya ya, di bidang linier dengan bidangnya tentang teknik dan sebagainya, tetapi sangat dikenal oleh masyarakat pencinta wayang ini sebagai penulis novel wayang. Nah, ini satu pertanyaan besar dari saya yang mungkin mewakili teman-teman pecinta wayang yang lain. Kenapa seorang insinyur yang sudah mapan, nun sewu, sudah sukses, kok masih kerso, bergelut, dan serius sekali dan produktif sekali di penulisan novel wayang ini? Ada apa toh dengan wayang ini sebenarnya? Nah, ada apa? Ya, saya kan wayang. Saya sejak kecil itu, saya waktu usia SD itu hampir dulu waktu saya kan di Semarang, SD itu kebetulan waktu itu setiap awal minggu, awal setiap bulan itu ada pertunjukan wayang malam minggu di RRI. Oh, di dan RRI saya Semarang. Lalu RRI Semarang, betul. Hampir tidak pernah absen. Bahkan bapak saya itu saking kadang suka misalnya kan nganter terus kemudian karena acara saya dititipkan di belakang dalang. Jadi duduk di belakang dalang. Duduk di belakang dalang, di belakang yang membantu dalang itu duduk di situ, terus ditinggal nanti subuh dijemput. Kalau teman-teman tahu kan yang duduk di belakang dalang biasanya penyimping atau cantrik, biasanya kan begitu. Betul. Saya biasanya ya di sebelahnya itu agak ke belakang gitu. Nah, itu waktu usia SD, SMP masih seperti itu. Nah, SMA masih seneng wayang, tapi ketertarikannya tidak lagi ke pertunjukan, tapi berburu naskah. Berburu naskah wayang. Ya komik kayak Era Kosasih juga saya punya koleksi. Terus kemudian naskah-naskah pedalangan itu kadang saya nemu juga yang
dengan bahasa Jawa yang saya tidak begitu paham, tapi ya pokoknya saya beli dulu. Nah, saya koleksi, terus ya saya waktu usia SMA, terus kemudian kuliah di Bandung itu sebagian saya bawa, ya waktu luang saya baca-baca. Nah, waktu itu ya masih menjadi kesenangan aja. Nah, tergerak waktu, terus kemudian saya kan kemudian di Solo tinggalnya, kerja di Solo, terus kemudian kebetulan suka menulis juga. Tapi waktu itu saya sebelum menulis wayang, saya banyak menulis tentang pengalaman pribadi, bikin blog gitu ya. Di blog nih, blog. Ya betul. Terus kemudian kebetulan kok blog saya itu ada yang mengamati. Salah satu penerbit, terus kemudian menghubungi saya, waktu itu langsung beliau ngomong, Mas, jenengan itu kalau Anda itu kalau dengan gaya bahasa Anda menulis itu kalau dituangkan dalam novel sepertinya menarik, banyak yang suka. Nah, terus saya kemudian baik, saya sanggupi, saya coba bikin draft novel, nanti bisa dilihat. Waktu itu ya saya berpikir apa ya novel saya, soalnya saya itu punya kebiasaan kalau sudah masuk ke sesuatu hal, saya pengennya serius. Nah, terus ketika terus kemudian sudah mulai tergambar novel apa, nah terus ya tergerak. Sebenarnya lebih pada menuliskan kisah wayang komplit, pengennya sih sejak zaman para dewa, kemudian Arjuna Sasrabahu, Ramayana, sampai syukur-syukur nanti insya Allah sampai ke wayang Madya, wayang Wasana, lagi dikumpulin bahannya, dan itu komplit, komprehensif, seolah-olah unik dalam satu frame. Mungkin kalau kalau saya kebetulan juga senang, pernah baca dan senang nonton film Lord of the Ring. Ya, Lord of the Ring ya. Ya mungkin R.R. Tolkien itu juga dia membangun sepotong cerita legenda zaman dulu di dataran Eropa. Nah, saya pengen mengangkat wayang dari sisi versi pedalangan itu seperti itu. Nah, terus kemudian saya bikin ketika memulai, saya mungkin waktu itu juga membuat semacam cerita pendek dulu, draft, supaya penerbit bisa melihat gaya penulisan saya. Betul. Tapi paralel dengan itu, saya sudah mulai membuat kalau saya istilahkan alat bantu. Alat bantu itu ini, artinya kita harus konsisten. Yang pertama waktu itu saya buat adalah peta. Peta wayang. Betul. Ini kalau di latar belakang saya ini, di gambar ini semua, di dinding tempat saya kerja ini semua adalah alat bantu saya. Sekedar. Yang di dinding belakang penjenengan itu tentang wayang semua. Betul. Wow. Jadi yang di belakang ini peta terrain. Kalau yang lebih komplit sebenarnya di depan saya ini. Di depan saya itu ada peta besar, di situ konsisten dengan ini. Cuman kalau ini petanya peta datar, ini peta terrain yang menggambarkan juga dataran tinggi, dataran rendah gitu ya. Ngapunten, ini nyelani dulu. Penjenengan dulu teknik di ITB jurusan apa? Saya jadi penasaran ini. Mesin. Betul. Mesin industri. Teman-teman sahabat wayang, jadi saya dan Om Pitoyo ini ternyata ada kesamaan ini. Saya juga orang mesin industri, Om. Oh, Anda juga, jenengan juga mesin. Saya pernah belajar mesin industri di SMK Mikael Solo. Tamat dan kerja sampai di Cikarang, baru terus saya kembali ke dunia seni. Wah, ini menarik ini. Nah, nanti ngobrol masalah mesin juga ini, makanya.
Nah, kalau di dunia mesin kan kita kenal part-part lalu ada assembling gitu, ada satu penyatuan di situ. Nah, ternyata pola pikir ini saya tangkap juga Ya, Om Pitoyo menangkap kisah wayang dari lakon per lakon ini disatukan dalam, kalau saya boleh katakan bahasa anak muda, jadi satu universe gitu loh. Jadi satu dunia yang besar yang itu punya rasionya sendiri, luar biasa. Betul. Jadi kalau mungkin saya lanjutkan sedikit tadi, artinya saya kan tadi kalau dari sisi pedalangan itu kan juga di naskah-naskah saya mengumpulkan banyak dalam teks ya. Terus dari situ kan saya urutkan ini lakon ini itu nempelnya di mana. Nah, bersamaan dengan itu saya tadi bikin peta, bikin timeline ini yang sebelah ini timeline nih. Timeline itu garis waktu ya di situ ada banyak tokoh, terus kemudian tokoh itu lahir sampai matinya di timeline ini saya plotkan di mana, sehingga nanti konsisten harapannya nanti ketika terus kemudian seseorang ketemu, misalnya katakanlah Wisanggeni lahir di timelinenya di waktu sekian, kemudian pada saat dia lahir, pada saat dia balita, saat umur 10 tahun itu yang lain usia berapa. Artinya dari situ saya bisa menggambarkan dialognya seperti apa gitu ya. Dia antara orang yang usia berapa sampai sama dengan usia anak-anak misalnya. Jadi yang saya munculkan seperti itu. Itu kalau yang mungkin kalau suatu saat bisa kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa saya tunjukkan. Kemarin waktu nulis Bratayuda saya sampai bikin terrain landscape Padang Kurusetra. Jadi dari landscape itu saya bikin ukurannya panjang lebarnya berapa, terus kemudian perang itu melibatkan berapa orang prajurit, dari berapa orang prajurit itu butuh tenda berapa, tendanya itu sebarannya kira-kira butuh berapa meter persegi, terus medannya seperti apa, itu semua saya sketsakan dulu sebelum menuliskan. Luar biasa. Terus peta di depan saya ini kebetulan juga cukup komprehensif karena di situ juga saya menampilkan jarak. Jarak di situ saya sangat berguna bagi saya ketika harus misalnya katakanlah seorang ksatria harus terbang dari tempat A ke tempat B. Itu ditempuh dalam waktu berapa lama? Betul. Dengan jarak yang sama ketika dia harus berkuda, harus berlari itu berapa lama? Artinya di situ terjadi bisa tergambar konsisten jaraknya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, misalnya Gatotkaca dari Pringgondani dia akan menghadap Puntadewa ke Amarta itu berapa lama, melewati negara mana begitu ya. Lalu bisa kita kaitkan dengan terjadi peristiwa apa kan begitu nggih? Betul. Ini luar biasa sekali ini. Ini yang maaf saya tidak mendiskreditkan dunia pedalangan, tapi kadang-kadang ini bagian yang kurang tersentuh. Di saya sendiri sebagai dalang seringkali ada pertanyaan begini dari teman awam. Mas, Jomodagni Romo Parasu itu meninggalnya kapan ya? Ketika lakon Pakem kan kita jawab setelah Ramawijaya memboyong Sinta, betul kan? Setelah Ramawijaya memboyong Sinta dari Mantili, ketemu Romo Parasu lalu meninggal. Lalu dia tanya, loh, lalu Resi Durna Bisma jadi muridnya Romo Bargowo kapan? Itu loh. Nah, jadi kadang-kadang di wayang ini karena mungkin Mahabharata dan Ramayana kan satu karya sastra yang terpisah ya. Ada miss waktu di situ. Dan ini ada penyelidikan tersendiri yang menarik ini dari Om Pitoyo Amrih tentang timeline ini. Luar biasa. Sebenarnya kalau dari sisi saya, artinya kalau dari antar lakon itu kan diantaranya kan ada kekosongan-kekosongan. Saya isi di situ dengan imajinasi saya, terus kemudian mungkin di beberapa lakon juga saya kadang menemukan ada hal-hal yang tidak masuk ke logika saya, bukannya keliru, tapi artinya terhadap logika yang saya bangun itu tidak masuk, ya saya tidak anggap sebagai bagian dari universe yang saya bangun.
Luar biasa. Ini baru berapa menit perbincangan kita sudah dalam sekali ini masuknya ini. Kita agak keluar sedikit Om. Tadi Ya, kan panjenengan ngendikan karena memang suka wayang ya. Suka ya, betul. berdasarkan Ya, suka. Berdasarkan ya. suka. Lalu berarti kalau boleh saya simpulkan tidak pernah ada pemikiran memang saya pengen nulis novel wayang dan jadi penulis novel gitu. Enggak. Jadi semua Artinya mengalir begitu saja. betul, betul, betul. Sebenarnya eh, kalau kalau mungkin saya boleh sampaikan apa adanya di sini. eh, Menulis itu kan juga bagi sebagian profesi penulis memang Nggih. pemasukannya akan diharapkan. Nggih, nggih, Nah, betul, betul. kalau kalau saya ini malah justru mungkin hasil dari kepenulisan saya, royalti segala macam ini kadang saya putar lagi mungkin saya belikan buku saya nanti saya bagi-bagikan ke orang gitu kadang seperti itu. Wow. malah malah artinya ya seperti itu artinya karena saya senang supaya orang baca dapat buku saya orang Nggih, suka nggih. gitu ya. Luar biasa sekali dan masuk ke platform seperti Gramedia itu kan tidak artinya tidak mudah begitu loh. Memang selektif begitu. Betul enggak? Ya, ya, Betul nggih. ya. Itu wilayahnya penerbit sebenarnya kalau Nggih. masuk ke Nggih. outlet ya kita percaya aja sama penerbit. Nggih, nggih. Nggih, Ya, luar biasa. Jadi teman-teman begini, kalau saya boleh simpulkan ini kita dapat satu poin dari Om Pitoyo ini. Hobi, kesenangan itu jangan disepelekan. Itu bisa jadi satu berkah untuk kita. Dan berkah itu tidak harus materi, betul. kepuasan, lalu Rasa cinta Tuhan. yang tersampaikan. Ini kayak uang jatuh cinta kalau tidak tersampaikan kan ya apa rek. Lalu jangan ragu-ragu untuk salurkan hobimu. Siapa tahu memang Tuhan membuka pintu rahmatnya lewat di situ. Luar biasa. Luar biasa. Sudah terjawab. Kenapa wayang ini sudah terjawab. Luar biasa. Lalu tantangan Om. Dalam tantangan menulis novel wayang ini apa? Terus strategi penjenengan untuk menyikapi tantangan itu. Eh, Kalau masalah tuntutan kepenulisan sebenarnya saya nggak melihat ada kendala di sana. Artinya Oke. gini, artinya orang karena saya berangkatnya bukan karena ingin menulis, tapi karena saya pengen menulis wayang. Jadi artinya perkara nanti apakah laku tidak disukai mungkin sesuatu yang agak di belakang bagi saya. Betul, betul, betul. Saya kadang juga gini, misalnya katakanlah kebetulan waktu itu ada yang cukup baik penjualannya itu yang Arjuna Karna. Arjuna Karna, betul. Betul. Terus kemudian kan saya waktu itu ngomong sama penerbit untuk yang setelah Arjuna Karna itu kalau nggak salah Rsidurna. Itu saya ditarget 4 bulan berapa diminta untuk selesai. Saya nggak bisa justru seperti itu. Artinya saya harus sebisa mungkin jangan sampai di dalam hasil kepenulisan saya itu paling tidak ada kejanggalan dalam logika saya. Jadi artinya saya benar-benar pengen rinci, detail, terus sampai akhir itu juga sesuatu yang memang keluar sampai selesai, tidak diburu waktu. Nah, jadi tidak ada kejar tayang ya Om ya? Dalam kamus saya penjenengan? Nggak ada. Jadi kendalanya malah lebih banyak ya artinya waktu. Karena memang saya biasanya berusaha mendisiplinkan saya paling tidak setiap malam 1 jam atau 2 jam saya menyempatkan waktu untuk menyentuh ini wayang. Menyentuh itu artinya tidak harus menulis ya. Menyentuh itu kan bisa jadi saya biasanya kan proses penulisan saya misalnya umumnya kan dari lahir sampai mati seorang tokoh ya. Saya pendekatannya setiap buku adalah satu orang sebuah karakter. Dari lahir sampai matinya seorang tokoh itu kan dari cerita wayang pedalangan sendiri secara garis besar, secara balungan itu kan sudah tergambar. Sudah senang dengan cerita wayang mungkin sudah misalnya Gatot Kaca lahir sampai mati lahirnya di situ Skipu terus kemudian
Bharatayuddha itu kan hampir pasti orang akan paham gitu ya. Terus kemudian saya bangun kerangkanya, urut-urutannya dari lahir sampai mati. Cuman kan detailnya itu adalah hal yang unik saya bangun. Nah, tadi ketika saya berusaha menyempatkan waktu sejam 2 jam itu tidak hanya menulis tapi mungkin memikirkan. Artinya memikirkan itu saya bisa melihat timeline, melihat peta, melihat gambaran-gambaran. Saya kadang kalau waktu menulis itu suka membuat sketsa-sketsa bangunan, terus kemudian misalnya katakanlah kejadian-kejadian yang sering saya ungkap di cerita itu adalah ketika pertemuan para petinggi Hastina ketika Duryodhana mengubah perang Bharatayuddha. Nah itu membuat sketsa siapa duduk di mana waktu itu baju apa, sehingga karena itu saya sadar itu akan saya ungkap di beberapa buku saya beberapa kali. Dengan sketsa gambaran itu paling tidak saya akan konsisten bisa menarik kembali ingatan, walaupun saya tuliskan dengan gaya dengan cara cerita yang berbeda, tapi orang kalau membaca semua buku saya akan langsung tergambar ke gambaran tadi, ke event tadi. Betul. Ya. Ini menarik ini. Jadi karena Om Pitaya Amrih ini kan benar-benar membangun imajinasi pembacanya melalui novel ini, sehingga perlu sebuah konsistensi dan perlu alat bantu. Imajinasi penulis pun harus diwujudkan supaya beliau bisa konsisten. Ini luar biasa ini. luar biasa. Sudah nyentuh ke penjenengan, jadi tiap hari memang harus menyentuh wayang ya. Saya suka ini istilah ini, menyentuh wayang ini. Rata-rata ya kadang ada misalnya capek gitu ya, paling kalau capek itu ya paling cuma pikirkan oh ini kira-kira nanti yang tulis itu skin tentang ini dengan backgroundnya tempatnya di sini, terus saya bayangin dulu, kalau sempat nulis ya sudah besoknya dengan bayangan itu nanti saya tuliskan. Ngapunten panjenengan nyelani yuswa berapa ya? Saya 51 sekarang. Saya berapa? 51. 51, masih tampak seperti 35 loh saudara. Waduh, alhamdulillah. Ini artinya kan setiap hari memikirkan sesuatu yang disenangi dan bisa fresh ini loh. Ini hidup yang saya impikan ini. Kalau panjenengan sare itu memikirkan ini adegannya gimana. Kalau saya rebahan itu ya saya pikir ini cicilan bagaimana gitu loh. Luar biasa. Oh ya, tapi saya ingat ini satu lagi tentang tantangan tadi itu kebetulan kalau saya nggak tahu ya apakah karena memang saking ada di kepala begitu kuat gitu ya. Kalau pas kisah perang terutama, kalau misalnya di Bharatayuddha atau di Buah Alengka gitu ya, itu saya membayangkan di kepala, saya tuliskan gitu ya. Kadang itu ketika jeda, mungkin seperempat jam, setengah jam nulis, ketika jeda itu saya sampai begitu, sampai gembrobios gitu. Seolah-olah itu kayak saya habis masuk dari dalam peperangan itu ya. Kejadian itu. Itu paling berat itu waktu ini. Saya ingat kalau saya menuliskan Ranjaban itu sudah mau memulai, kadang saya harus menguatkan dulu. Ketika selesai saya ceritakan, saya tuliskan kisahnya Abimanyu ketika dihujani panah itu, saya habis itu harus kayak delek-delek gitu. Luar biasa. Ini sebuah pendalaman, benar-benar mendalami. Seorang yang membangun imajinasi pembaca ternyata memang harus mendalami imajinasi itu sendiri. Kalau luar biasa ini, luar biasa. Kalau saya boleh curhat sebentar, di dunia pedalangan ini
kita boleh berbangga karena regenerasi dunia pedalangan saat ini naik. Banyak sekali adik-adik di bawah saya yang kuliah di jurusan pedalangan, ingin jadi dalang dan sebagainya. Tetapi peran dalang sebagai pencerita ini mulai berkurang kalau saya lihat loh. Karena banyak sekali yang mengekspos di sabet, di hiburan, lalu digelar yang begitu wah, tetapi menyentuh hati penonton lewat narasi, lewat apa ya, dialog yang benar-benar menyentuh. Ini tidak seperti era kita bisa nangis mendengarkan Kinarto Sabdo hanya dengan Pak Narto Sabdo Pak Narto Sabdo sama Ki Timbul Hadi Prayitno yang paling saya luar biasa. Jadi dua dalang itu favorit penjenengan nggih. Luar biasa. Jadi teman-teman dalang muda atau juga pecinta wayang, memang untuk mendalami sebuah karakter, membangun imajinasi penonton, kita sendiri harus merasa masuk dalam situasi itu. Wah, luar biasa, luar biasa. Terus gimana? Selalu ada ide. Kalau saya baca, Om Pitoyo ini mendeskripsikan bisa selalu detail. Artinya pertapaan Kendali Sodo itu dibangun seperti sebuah stupa. Detail sekali. Lalu kondisi alamnya bagaimana, lalu kondisi pantai bagaimana, kondisi pegunungan seperti apa, terus bagaimana Kurawa-Kurawa yang sekian puluh itu terpelencar, lalu ada yang masuk ke goa, ada yang hidup di hutan, ada yang jadi bangsa primitif, dan itu detail. Dapat ide itu selalu bisa fresh itu dari mana? Saya kebetulan juga seneng nonton. Nah, itu yang kadang yang membantu saya dari muda juga seneng nonton. Terus kemudian kadang kalau ada film bagus saya sampai berulang kali saya tonton. Nah, itu juga salah satu hal yang membantu saya untuk mengingat karakter. Jadi karakter secara umum kan memang kalau misalnya yang tokoh-tokoh sering tampilkan Gatot Kaca, Bima gitu kan, kadang sudah kental gitu ya karakternya, kita bisa langsung menarik ingatan karakternya seperti apa. Kadang kalau saya membuat list karakter tokoh yang terlibat dalam novel wayang itu sekitar 600-an, Mbak. 600 sekian karakter. Ya, nah itu kan artinya paling tidak setiap kali saya terus kemudian menceritakan tokoh atau paling enggak sebuah adegan di mana ada keterlibatan tokoh itu, saya paling tidak kan harus menarik ingatan segera karakter detailnya itu seperti apa. Ya. Nah, itu pakai alat bantu juga betul. Untuk kenapa? Untuk mengingat karakter 600 ini adalah bantunya. Ini jadi penasaran. Nah, itu untuk membantu itu saya membuat list. Si A itu pendekatannya saya kira-kira tokohnya seperti ini. Si B seperti ini. Nah, pendekatan itu ada kebanyakan tokoh karakter dalam film. Ada yang teman sendiri kadang juga ada. Iya. Jadi ketika terus saya pengen bercerita tentang karakter itu, ya sudah saya menggambarkan sudah nanti tergambar sendiri ketika saya menuliskan. Ini menarik lagi, menarik. Bersikap seperti dia, jadi berusaha kalau karakter seperti ini kira-kira jalan berpikirnya seperti tuangkan dalam tulisan. Jadi ide bukan hanya dari literatur yang dibaca, kisah wayang yang didengar sejak kecil atau naskah, tetapi bahkan dari personal di sekitar juga bisa jadi ide. Betul. Karakter ini misalnya. Terus tadi kalau masalah tempat itu juga selain tadi ya peta itu kan nanti kalau dari peta itu terus kemudian negara-negara saya plotkan di peta itu, saya kan langsung bisa membuat bahwa katakanlah Cempalareja itu adalah daerah pantai, terus kemudian Hastinapura daerah pegunungan, Mandraka semakin pegunungan itu langsung tergambar langsung dengan ingat itu. Itu sebenarnya implikasinya sampai ke demografi. Jadi artinya kalau pantai itu kan orangnya ya nelayan, terus
Dan kemudian cara hidup komunitas penduduk nelayan itu seperti apa. Nah, itu yang saya coba karakternya masukkan. Juga karakter orang pegunungan dan perairan kan beda begitu Terus kemudian kalau tempat itu saya kayak misalnya saya juga datang ke tempat-tempat jadi kayak istananya Antarja. Itu saya untuk menggambarkan saya ke Gua Gong, Pacitan itu. Gua Gong ke gua. Terus kemudian saya potret di sana. Nah, itu saya jadikan inspirasi, saya tempel hasil potretnya saya tempel-tempel di dinding untuk jadi inspirasinya. Terus kalau Pringgandani itu Prabu Boko, Istana Prabu Boko. Nah, itu ya potret di sana terus kemudian itu. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa. Pakai survei, pakai observasi. Kalau mau bikin karya. Luar biasa. Ini total betul. Saya jadi minder ini. Saya ternyata belum sekuku hitamnya. Durung sak kuku ireng nih. Luar biasa. Itu memang kalau saya ya artinya berawal dari senang dulu, suka, cinta. Jadi mungkin dari situ rasa lelahnya itu kadang ya lupa sudah. Saya bayangkan gini loh, panjenengan sudah memang ada pekerjaan utama ya, yang itu pasti dituntut target, dituntut tanggung jawab ini itu dan sebagainya, dan masih ada hobi yang harus disalurkan dan maunya serius, nggak mau dolanan gitu. Ini nulis ini bukan dolanan, harus serius. Ini saya bayangkan betapa lelahnya. Ya kalau senang pasti ya, tapi kan ini tubuh ini pasti terbatas gitu. Berpikir itu kan betapa lelahnya. Tapi kalau saya ya tadi artinya menulisnya enggak mau di target waktu, jadi ya mengalir. Nanti kalau jadi ya sudah bisa tawarkan penerbit. Sampai Februari 2021 ini sudah berapa judul? Kalau yang novel ya, artinya saya ada novel sama kumpulan cerita. Yang novel itu sudah 12 judul. 12 betul lah, 12 judul. Kumpulan cerita yang terakhir Bratayuda itu 12 ya. Untuk kumpulan cerita? Kumpulan cerita saya ada 3 ya. Tapi kumpulan cerita sudah cukup lama. Waktu itu sebenarnya kalau yang kumpulan cerita itu dalam perjalanan waktu saya membuat novel sampai karya ke berapa waktu itu yang buku ke-5 apa ke-6 gitu, ada penerbit menawarkan saya ngambil beberapa potong dari bab tertentu untuk saya mosaikkan dalam satu buku. Jadi temanya kayak misalnya ada kan judul kumpulan cerita itu Kebaikan Kurawa. Nah, itu sebenarnya cerita yang ngambil potongan-potongan dari novelnya Memburu Kurawa. Jadi hanya kumpulan-kumpulan cerita dirangkum gitu. Kalau dalang idola Kinarto Sabdo, Ki Timbul Hadi Prayitno. Ya. Gitu. Atau Ki Timbul Cermo Manggolo, ya sama. Lalu tokoh wayang, ini kira-kira siapa ini? Dari 600 sekian karakter nggak mungkin nggak ada yang diidolakan atau ini favorit gitu loh. Saya kalau tokoh wayang itu yang idola itu ada dua kelompok maksudnya, dua tipe. Dua tipe itu artinya karakter wayang yang saya suka dengan karakter dan dengan hidupnya, tapi untuk menyontoh seperti dia itu sulit. Sama satu karakter yang memang lebih membumi dan saya pengen seperti itu. Sinten nih contohnya? Yang pertama tadi Antasena. Itu jadi seperti Antasena itu sulit ya? Ya, karena kalau saya berusaha memahami ya dari lakon pedalangan, kemudian dari cerita-cerita naskah, itu dia memang selengean, tapi sudah
newbie, sudah ya, pemahaman terhadap dunia itu sudah tidak lagi dilihat gitu. Betul. Itu yang Jadi walaupun kelihatannya tidak tahu sopan santun, tapi saya sudah di atas sopan santun itu. betul. Nggih. Nah, kalau Luar biasa. yang membumi, yang saya menjadi inspirasi saya itu Sadewa. Sadewa, kenapa Sadewa? Kenapa bukan Arjuna? Karena Sadewa itu kalau saya dari banyak lakon ya Pak ya, itu tuh yang paling saya berkesan itu ketika semua orang itu terjaga gitu, semua orang terjaga baik, itu dia lebih baik di belakang layar. Tapi terus ketika semua orang itu tidak bisa diharapkan, justru dia yang muncul. Dia jadi solusi. Ya. Betul. Jadi Ya. tetap low profile tetapi solutif begitu. Ya, betul. Luar biasa. Ini just info teman-teman, Om Pitoyo ini bukan hanya aktif menulis novel, terus mozaik tadi kumpulan kisah wayang, tetapi juga aktif ngeblog. Ada websitenya maksud saya. Pitoyo.com ya kalau tidak salah ya. Ya. Dan masih sangat update dan selalu diupdate terutama tentang gambar-gambar wayang. Jadi monggo bisa singgah ke websitenya beliau. Dan ini kalau teman-teman kan pengen istilahnya pengen punya koleksi tapi sudah tidak ada di toko buku atau bagaimana, bisa dipesan di mana ini Om? Ada di web store saya sama di Tokopedia juga ada. Di Tokopedia bisa nih. Itu ada bonus tanda tangan penulis. Siap. Luar biasa. Jadi monggo bisa ada edisi e-booknya juga. Nggih. Ada. Itu bisa mungkin kalau didapat di ebookpitoyo.com. ebookpitoyo.com nggih. ebook.pitoyo.com itu nanti langsung masuk ke Google Play Store yang listnya buku-buku saya. Nggih. Terus untuk e-book itu sudah semua judul dari karya panjenengan awal sudah di-e-bookkan. Sudah ada. Itu komplit di sana. Luar biasa. Yang belum ada hanya yang Dasamuka. Dasamuka belum ada karena saya masih terikat dengan kontrak penerbit, belum selesai, belum saya upload ke Google Play Store. Ngaten. Luar biasa. Ini masuk agak dalam ini ke Sanggit. Ya, saya beberapa tahun ini sudah mencoba belajar masuk ke penulisan naskah. Jadi Desember lalu kita buat sinema wayang Om. Sinema wayang Babat Nusantara dengan kisah Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Kepingin garap wayang yang bukan Mahabharata dan Ramayana, tapi dengan pendekatan sinema begitu. Ya. Dengan pendekatan film. Ini salah satu inspirasinya juga Om Pitoyo. Jadi ketika dulu tahun-tahun beberapa tahun yang lalu saya sering di kereta baca buku novelnya Om Pitoyo ini yang di pikiran saya itu bukan wayang, film gitu loh. Jadi saya jadi ada ide ternyata wayang mungkin bisa dibuat film, tapi karena saya bukan sineas, jadi jadinya sinema wayang begitu. Kita masuk ke Sanggit, ada beberapa Sanggit yang pastinya banyak Sanggit-Sanggit baru. Kalau teman-teman dari Pedalangan baca ini, banyak Sanggit-Sanggit baru yang mungkin beda dengan, kalau boleh saya katakan dalam tanda petik, Sanggit konvensional, artinya yang tradisi dibawakan dalam pertunjukan wayang. Ini salah satunya, kalau saya boleh spoiler dikit ya ini ya. Saya boleh spoiler dikit, kalau wayang Purwo menceritakan kisah kelahiran Wisanggeni itu di Kayangan, lalu dimasukkan ke Kawah Condro Dimuko, dan di situ didusi banyu gege oleh Bathara Narada atau Semar. Ada dua versi itu, lalu jadi besar, jadi dewasa artinya, lalu ngamuk ke Kayangan. Kalau Om Pitoyo beda, ada satu pendekatan adegan yang Wisanggeni ini lahir di Kendali Sodo. Betul ya? Ya. Nggih, Wisanggeni lahir di Kendali Sodo, dan di situ ada peranan Gatotkaca yang kalau secara tradisi Gatotkaca ini muridnya Resi Seto. Tetapi saya lihat di sini dan hati saya langsung magrek, Gatotkaca ini muridnya Hanuman.
Dan pikiran saya langsung gini, oh masuk akal karena Bima di India itu begitu mengidolakan Hanuman. Jadi ketika dia punya anak bisa saja dingengerkan kepada Hanuman atau kalau seorang ayah mengidolakan sesuatu, anaknya juga akan mengidolakan. Gatotkaca secara alamiah juga akan mengidolakan idola dari bapaknya. Ide-ide ini, sanggit-sanggit ini datang dari mana? Kalau itu sebenarnya mungkin kalau keseluruhan cerita tidak muncul dari ide tunggal gitu ya Pak ya. Okay. Artinya dari beberapa. Cuman kalau yang scene kelahiran Wisanggeni itu balungannya saya mungkin lebih banyak ngambil dari R.A. Kosasih. Yang komiknya kelahiran Wisanggeni. Jadi kalau lahirnya sendiri bukan di Kendali Sodo sebenarnya, di Dak Sinageni. Dak Sinageni nggih. Ya, lahirnya cuman dia waktu itu kan terus kemudian ada adegan Dersanala dibawa Arjuna ke Kendali Sodo ya. Ya. Terus kemudian marah gitu ya. Nah, tadi yang kisahnya Gatotkaca sendiri memang kalau saya itu kan antara Gatotkaca, Hanuman, terus kemudian Wisanggeni sendiri ketika lahir, terus kemudian itu kan tidak terlepas dari momen ketika Arjuna harus ada di Kahyangan menjadi Batara itu ya, terus kemudian sampai kenal dengan Dersanala. Yeah. Itu semua hal itu di universe saya tadi, saya harus masuk ke logika saya, nyambung gitu ya. Karena timeline-nya semua harus ketemu. Nah, makanya terus kemudian jadilah seperti itu. Dan sebenarnya kalau Gatotkaca tadi disinggung juga berguru Seta, di cerita saya Gatotkaca itu juga ada. Dia pada satu momen dia berguru kepada Seta. Jadi artinya kalau dekatan Gatotkaca dengan dengan Anoman di kisah saya itu lebih kepada, jadi gini, Gatotkaca itu kalau di buku di novel-novel saya itu saya gambarkan dia kan seseorang yang seolah-olah gini, dia itu sebenarnya kalau secara penampilan itu memang sudah dewasa, tapi sebenarnya nah artinya saya harus menggambarkan bahwa umpamanya katakanlah dia usia 15-20 tahun, tapi sebenarnya pikirannya itu mungkin masih di bawah 10 tahun. Iya, karena percepatan percepatan. Betul. Dengan kemampuan yang luar biasa dia, orang-orang di sekeliling dia, terutama keluarga, itu nggak ingin dia itu sifatnya kekanak-kanakan. Karena dia tadi bisa terbang dengan kecepatan tinggi, kuat kulitnya segala macam. Dia harus kuat, dia harus mampu menjaga keluarganya yang lebih lemah. Nah, dalam posisi itu kalau saya berusaha menggambarkan Gatotkaca, dia menjadi sendiri. Sendiri itu artinya semua orang mengharapkan pada dia, sementara dia secara psikologis belum dewasa. Jadi saya harus kalau misalnya saya bagaimanapun juga saya suatu saat kan galau, suatu saat marah gitu ya. Nah, ada dua hal yang sebagai peluapan Gatotkaca kalau dia tidak enak hati gitu. Merasa sendiri itu. Saya ungkapkan ketika terus kemudian dia harus membunuh lawannya gitu ya. Dia membunuh dengan sadis. Bagian dia. Sama yang kedua itu dia merasa tenang ketika dia berbicara dengan Hanuman. Jadi kayak tempat untuk mencari ketenangan. Itu saya gambarkan seperti itu. Kita selalu dimanjakan dengan kisah Gatotkaca yang otot kawat balung wesi sungsum gegolo driji gunting sikil pacul cap boyo misalnya. Tapi di bayangan masa kecil saya kan itu sempurna, Superman-nya Indonesia. Sempurna, nyaris tidak ada kekurangan. Tetapi dalam pandangan seorang Om Pitoyo Amrih ini, Gatotkaca yang otot kawat balung wesi itu punya
punya sisi, walaupun dia gagah perkasa sakti, tetapi kan sebenarnya secara pikiran sing dijedi kan raganya, bukan pikirannya, betul nggih? Betul, Sing betul, betul. dijedi kan raga, tetapi pikiran, hati nurani kan masih balita. Dan ketika sudah mengalahkan Pracona, isik bayi wis kono mateni, Ya, pulang-pulang dadekke ratu, tanggung jawab betul. yang besar, jadi raja. Jadi itu sebuah tekanan, sebuah tekanan. Ada nilai positif, tetapi di mata seorang penulis yang luar biasa ini, kita juga bisa mengangkat sisi negatif dari sebuah tokoh untuk menjadi sebuah konflik tersendiri. Ini luar biasa. Itu titik Gatot Kaca itu saya di buku saya itu saya gambarkan titik ininya waktu tidak sengaja dia membuat bendanya sendiri. Oh iya, nggih. Kendere Itu kemasan nggih. membuat dia terguncangnya itu di situ. Saya Nggih. gambarkan di situ. Dan dan penalaran penjenengan ini tetap masuk ke jalinan rasio wayang itu ya, tetap Betul. masuk ke peristiwa-peristiwa Ya. yang sudah terjadi di wayang itu. Ya. Luar biasa, Betul. luar biasa. Ini seorang penjahit yang luar biasa ini. Nggih, saya dapat banyak nilai, banyak pesan, dan ternyata penjenengan tidak eman untuk mendudah ilmu. Luar biasa, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Ini saya senang kalau misalnya saya sebenarnya lagi juga berencana untuk membuat konten-konten pokoknya semua rahasia kepenulisan saya itu saya pengen sampaikan aja. Orang silahkan mengambil inspirasi, belajar, itu saya justru malah seneng gitu. Artinya ada orang. nggih. Saya siap jadi pendengar pertama. Pokoknya ada apa konten, Ya, ada apa penjenengan istilahnya pengen ngudal-udal piwulang, monggo saya dijabri. insya Allah setelah pandemi ya kita bisa ketemu Mas ya pas secara fisik mungkin kita Nggih. gayeng ini. Saya ketemu ngobrol. Om Pitoyo ini waktu seminar Om Sujiwo Tejo ya, kalau nggak salah ya. Di Gramedia. Di Gramedia, betul. Saya ndereki Om Tejo waktu itu. Terus japri-japrinan via DM itu dan janjian mau ketemu, tapi ternyata ya beliau sangat sibuk. Saya juga pengangguran banyak acara. Tak japri, wah masih di luar negeri dan sebagainya beliau, dan mau main ke dalamnya ternyata ada pandemi ini, masih terpaksa bertemu secara virtual. Ya. Luar biasa. Ada harapan untuk penulisan novel wayang ini, atau karena teman-teman dari pedalangan sendiri ternyata juga belum banyak yang mau terpanggil untuk jadi penulis novel wayang ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman generasi penerus, pembaca, atau harapan ke depan apa dengan novel ini? Ya, kalau dari saya sendiri sih artinya itu selain sebagai cara saya menuangkan kecintaan saya terhadap wayang, saya juga berharap mungkin kalau biasanya saya pakai bahasa saya ya itu pengen wayang ini selalu ada di permukaan. Wah, ini jadi artinya ada di permukaan, selalu ketok gitu. Nah itu kita bangsa Indonesia kan punya tanggung jawab juga. Kita sudah diberi penghargaan UNESCO untuk wayang ini tahun 2003 kalau ya 2003. Nah itu kan artinya itu kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama agar wayang ini ya tadi istilah saya selalu ada di permukaan. Selalu ada di permukaan itu kan kita semua kalau istilahnya bahasa Jawa itu nguri-uri, terus kemudian siapapun, artinya kalau memang dari sisi akademisi, dari sisi praktisi seperti panjenengan itu memang mau nggak mau memang itu yang dia digeluti ya. Tapi sebenarnya kan wayang itu kan tidak hanya tanggung jawab tidak hanya tanggung jawab akademisi. Siapapun yang memang kita berada di Nusantara ini mestinya karena itu sudah menjadi bagian dari kita juga sebisa mungkin apa yang bisa itu
diombiongi, apa bahasa Indonesianya apa diombiongi. Jadi artinya saya senang malah dengan kalau misalnya beberapa kali ada teman-teman, ada yang mahasiswa apa baca novel saya, terus kemudian datang ke tempat saya diskusi, ini Pak, ini saya pengen mau jadikan film pendek atau film jadikan ini silakan. Ini kira-kira nanti kalau berpakem apa enggak? Pokoknya Anda tuangkan dengan karya Anda, dengan imajinasi Anda, biarkan nanti orang-orang yang menilai. Soalnya kalau bicara pakem memang nanti ada tanggung jawabnya di sisi tradisi, di sisi budaya tradisional. Betul. Itu kan ada sekolahnya segala macam. Memang akan dijaga di sana gitu ya pakemnya. Tapi sebisa mungkin kalau bayangan saya itu jangan sampai terus itu seolah-olah menjadi sesuatu mercusuar gitu ya. Mercusuar itu kan artinya sebenarnya penting tapi orang seolah-olah nggak banyak melihat. Nah, makanya terus kemudian supaya orang selalu melihat di sekitarnya itu sebisa mungkin orang diramaikan dengan hal-hal yang kayak novel, kemudian cerita animasi wayang, terus kemudian mungkin karya-karya, sehingga orang selalu ada di permukaan, di mana-mana ada, sehingga terus orang selalu pengen nonton aslinya pertunjukan wayang sing asli ki piye toh. Nah, itu karena selalu ada di permukaan tadi jadinya pengen lebih dalam untuk melihat, untuk menonton. Betul. Ini monggo teman-teman, ini jadi PR kita, generasi penerus wayang. Melestarikan wayang bukan hanya menjadi dalang, bisa dengan berbagai cara, lewat lagu, lewat seperti yang Om Sujiwo Tejo kan melalui lagu yang bercerita, lewat novel seperti Om Tito Yamri ini. Kan sudah orang bisa bikin konten di YouTube, betul. Artinya bisa apa saja gitu ya. Betul, dan lagi kita menerima penghargaan UNESCO itu berat ternyata. Jadi berat tanggung jawabnya, dan juga sejak 2018 7 November sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, insan wayang ini mau ngapain dengan ini? Ini PR kita. Dan biarlah perbincangan dengan Om Tito Yamri ini bisa menginspirasi kita semua. Karena terbatasnya waktu, terima kasih sekali sampun rawuh wonten ing channel Sahabat Wayang TV. Sama-sama. Nuwun sangat. Siap, untuk ilmunya yang sangat bermanfaat untuk saya dan juga pemirsa sekalian di channel Sahabat Wayang TV. Terus stay tune di Sahabat Wayang TV dengan moto Ajining Bangsa Mapan ing Budaya. Salam budaya.